Nah, batuk itu ada berapa macam sih? Terus bedanya yang signifikan tuh apa? Ada batuk kering dan juga ada batuk berdahak, dan pastinya pengobatannya itu sesuai dengan jenis batuk pasiennya, seperti itu. Oke, kita tuh sering dengar ya, batuk mah bisa sembuh sendiri. Apalagi pas mudik gini, orang juga sebenarnya apa sih alasannya orang itu malas minum obat batuk nih, Mbak? Yang pertama, pasien itu takut malah batuknya itu jadi meningkat atau karena obatnya itu nggak cocok. Pasien itu juga takut minum obat kalau misalnya obatnya itu bikin ngantuk. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, nggak kerasa ya kita sudah memasuki musim mudik nih. Nah, kalau bicara soal perjalanan, selalu ada satu keluhan yang kelihatannya sepele, tapi bikin perjalanan nggak nyaman, yaitu apa? Batuk, terutama batuknya berdahak. Yang sering jadi dilema buat semua yang nyetir, mau minum obat batuk tapi takut bakal ngantuk di jalan. Nah, makanya di episode kali ini kita bakal bahas rekomendasi obat batuk yang sesuai kebutuhan pasien, termasuk yang prioritasnya tetap fit di jalan. Bersama saya Fania Gones yang akan memandu episode kali ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Di sini sudah hadir juga di studio apoteker Sera Afdalanita. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Meet the Expert hari ini ya, Mbak. Iya. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, kita coba berantas mitos dengan fakta yang benar terkait batuk berdahak pada saat perjalanan. Mitos pertama nih, Mbak Sera, obat batuk itu sama saja. Itu obat batuk itu sama aja adalah mitos ya. Dimana faktanya adalah obat batuk ini bisa memiliki mekanisme yang berbeda. Jadi ada obat batuk yang bisa menekan refleks batuknya, dan juga ada obat batuk yang bisa membantu mengencerkan ataupun mengeluarkan dahaknya nih. Jadi pilih obat batuk sesuai dengan jenis batuknya, Mbak. Gitu. Oke. Mitos yang kedua, obat batuk itu yang penting cepet, urusan ngantuk mah belakangan. Nah, itu faktanya adalah memang pasien kita atau konsumen kita itu pengen obat batuk yang kerjanya cepat. Tapi faktanya adalah sebagian pasien yang batuk itu perlu tetap siaga atau perlu kewaspadaan tinggi. Jadi pastinya butuh obat batuk yang nggak bikin ngantuk, seperti itu. Dan mitos yang terakhir nih, kalau lagi nyetir, mendingan nggak usah minum obat batuk sama sekali. Nah, itu mitos ya. Kenapa? Karena batuk itu bisa mengganggu kenyamanan kita dalam berkendara, bahkan bisa mengganggu konsentrasi. Di mana solusinya itu bukan menghindari obat batuknya, tetapi kita pilih obat batuk yang nggak bikin ngantuk tadi, gitu. Oke. Nah, mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusinya aja nih ya. Iya, boleh. Batuk itu kan katanya alarm ya dari tubuh, respons tubuh sendiri. Jadi sebenarnya batuk itu penanda ada apa sih? Nah, oke, jadi secara fisiologis batuk itu merupakan suatu mekanisme pertahanan pada saluran pernafasan. Fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk membersihkan saluran pernafasan pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di saluran pernafasan kita. Contohnya seperti lendir yang berlebihan, ataupun karena adanya mikroorganisme atau kuman, ataupun karena kita terhirup atau terpapar polutan, atau seperti asap kendaraan bermotor ataupun iritan lainnya. Nah, masalahnya adalah ketika batuk yang dialami oleh konsumen atau masyarakat itu disertai dengan gejala lainnya, misalnya disertai dengan adanya demam, itu takutnya bisa menjadi tanda adanya infeksi pada saluran pernafasan. Dan kalau misalnya batuk yang dirasakan lebih dari 2 minggu gitu ya, atau sudah berlanjut atau sudah berlangsung lama, itu perlu dikonsultasikan ke dokter lebih lanjut, seperti itu. Oke. Nah, batuk itu ada berapa macam sih? Terus bedanya yang signifikan tuh apa? Oke, nah secara sederhana batuk itu bisa dibagi menjadi 2 ya Mbak. Ada batuk kering dan juga ada batuk berdahak. Kalau batuk kering berarti ya nggak ada dahaknya. Disebut juga dengan batuk non-produktif. Lalu juga ada batuk berdahak yang disertai dengan dahaknya. Nah, biasanya konsumen atau masyarakat sekitar itu pada mulanya merasakan adanya batuk kering, berarti nggak ada dahaknya. Dan tapi selama beberapa hari kemudian tiba-tiba muncullah dahaknya. Ya, jadi menjadi batuk berdahak. Jadi yang awalnya itu batuk kering tiba-tiba bisa menjadi batuk berdahak. Dan pastinya pengobatannya itu sesuai dengan jenis batuk pasiennya, seperti itu. Oke. Nah, terus kalau ngomongin soal mudik dan batuk, kenapa sih batuk itu kok rasanya lebih sering muncul kalau lagi perjalanan jauh?
Nah, oke, pas banget nih ya, kan sebentar lagi Lebaran dan pastinya banyak nih yang mudik. Kenapa sih ketika mudik itu kasus dari batuk itu bisa meningkat gitu ya? Jadi ada beberapa faktor yang bisa memicu batuk ketika sedang dalam perjalanan. Yang pertama yaitu udara kering. Misalnya bisa berasal dari AC mobil atau bus ataupun pesawat, di mana AC itu bisa membuat kelembapan udara menjadi rendah, sehingga jadi saluran pernafasan kita itu bisa menjadi lebih kering dan juga bisa mudah teriritasi. Lalu yang kedua, karena adanya paparan polusi udara. Pastinya ketika mudik berarti kan nanti kendaraan di jalanan kan akan meningkat. Pastinya juga bisa meningkatkan asap kendaraan bermotor. Kalau misalnya terhirup gitu ya, maka bisa bikin kita batuk-batuk juga. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu kurang minum. Apalagi kalau misalnya kita itu mudiknya itu sebelum Lebaran, berarti kan pas masih puasa. Jadi asupan cairan itu berkurang. Padahal hidrasi itu sangat penting nih untuk menjaga kekentalan lendir agar tetap normal gitu. Lalu faktor selanjutnya itu adalah kelelahan dan juga faktor imunitas tubuh, di mana perjalanan jauh itu bisa bikin tubuh menjadi lebih lelah sehingga daya tahan tubuh kita juga bisa menurun seperti itu. Oke. Nah, sebagai seorang apoteker, kita tuh sering dengar ya, batuk mah bisa sembuh sendiri gitu, nggak usah diobatin. Apalagi pas mudik gini, orang juga rada males gitu mau minum obat batuk. Nah, tapi sebenarnya apa sih alasannya orang itu males minum obat batuk nih, Mbak? Oke. Nah, jadi sebagai apoteker ataupun tenaga vokasi farmasi, kita sering kali ya menjumpai pasien kita itu takut minum obat gitu ya, apalagi nanti bakal sembuh sendiri gitu ya. Nah, faktor lainnya adalah yang pertama, pasien itu takut malah batuknya itu jadi meningkat atau karena obatnya itu nggak cocok gitu ya. Obatnya nggak cocok, takut batuk itu malah makin tambah parah gitu. Lalu yang kedua, pasien itu juga takut minum obat kalau misalnya obatnya itu bikin ngantuk. Apalagi kalau kita lagi bahas tentang mudik gitu ya. Kalau misalnya konsumen atau pasien itu batuk ketika mudik terus minum obat yang bikin ngantuk, pasti bisa mengganggu perjalanannya gitu. Lalu mereka itu juga males minum obat kalau misalnya pas mudik, takut obatnya itu bentuk atau kemasannya itu mudah tumpah. Apalagi kalau misalnya bentuknya itu sediaan sirup pakai botol gitu ya, botol kaca. Terus kalau misalnya tumpah, pecah, jadi kan luber gitu ya. Seperti itu. Dan juga pastinya ada dari rasa obatnya. Kan mereka kan taunya kalau obat itu rasanya pahit gitu ya, jadi males gitu minum obat. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita memilih pengobatan dengan tepat, obat batuk itu bisa menjadi mempercepat pemulihan dan juga bisa membantu melegakan pernafasan juga seperti itu. Jadi kita sebagai tenaga vokasi farmasi ataupun apoteker wajib nih untuk membantu memilih obat yang tepat sesuai dengan kondisi pasien kita gitu. Oke. Nah, supaya tetap fit di jalan, obat batuk yang ideal itu kriterianya apa aja nih, Mbak? Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kriteria obat batuk yang ideal itu seperti apa sih gitu ya? Ada beberapa kriteria nih. Yang pertama pastinya sesuai dengan jenis batuknya. Kenapa? Karena nggak semua batuk itu diobati dengan cara yang sama. Jadi pilih obat batuk sesuai dengan jenis batuknya. Kalau misalnya pasien kita itu mengeluhkan adanya batuk kering, maka kita pilih obat yang bisa menekan refleks batuknya. Seperti itu, seperti obat antitusif. Lalu yang kedua, kalau misalnya pasien kita itu merasakan batuk itu ada dahaknya gitu ya, ada dahaknya yang susah untuk dikeluarkan, maka kita pilih obat yang bisa membantu mengencerkan dahaknya dan juga bisa membantu mengeluarkan dahaknya. Itu intinya, pilih obat batuk sesuai dengan jenis batuknya. Lalu yang kedua, pilih obat yang tidak mengganggu kewaspadaan, apalagi ketika mudik gitu ya. Ketika mudik, apalagi kita harus menyetir, pastinya nggak boleh menggunakan obat yang ada efek sedasinya atau efek mengantuknya. Takutnya bisa tiba-tiba microsleep gitu ya. Terus juga bisa meningkatkan risiko adanya kecelakaan gitu. Takutnya seperti itu. Jadi pilih obat yang tidak menimbulkan efek sedasi. Lalu yang ketiga, pilih obat batuk yang praktis dibawa selama perjalanan mudik nih. Yaitu salah satunya obat yang bentuk sediaannya tablet. Karena kalau tablet itu lebih praktis dibawa saat perjalanan. Oke. Nah, di sini tuh kan ada bisolfon, tapi dikenalnya untuk membantu batuk
berdahak. Nah, boleh nggak dijelasin lebih mendalam lagi isinya tuh sebenarnya apa, cara kerja gimana, lalu variannya ada apa saja sih? Oke. Nah, jadi kita hadir produk Bisolfon dengan kandungan bromheksin yang pastinya efektif untuk mengatasi batuk berdahak. Nah, di mana kita banyak sekali ya keunggulan dari produk Bisolfon ini. Yang pertama pastinya kalau teman-teman apoteker ataupun tenaga vokasi farmasi bertanya gitu ya tentang kriteria obat batuk yang disukai sama pasien, pasti pengen yang cepat sembuh gitu ya. Nah, di mana nih Bisolfon itu bisa membantu meredakan batuk berdahak dengan cepat, yaitu dalam waktu 30 menit bisa mengatasi batuk berdahaknya gitu. Lalu yang kedua, untuk produk Bisolfon ini kita merupakan produk originator atau pioneer dari bromheksin, itu sejak tahun 1963. Jadi sudah lebih dari 60 tahun. Pastinya karena merupakan originator, pasti efektivitasnya dan juga keamanannya sudah terbukti secara luas. Jadi nggak usah diragukan lagi lah untuk produk Bisolfon ini. Lalu yang ketiga, produk Bisolfon ini juga ada keunggulan yaitu bekerja sinergis dengan antibiotik. Nah, ternyata ya kejadian batuk ini banyak disebabkan karena adanya penularan dari infeksi bakteri ataupun virus. Jadi kalau adanya infeksi kan pasti membutuhkan antibiotik. Tapi dengan catatan antibiotik ini harus dengan resep dokter. Nah, Bisolfon dengan kandungan bromheksin ini apabila dikombinasikan sama antibiotik itu bisa bekerja sinergis, yaitu bisa meningkatkan penetrasi antibiotik di saluran pernafasan sehingga nanti kerja dari antibiotiknya lebih optimal. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin variannya, nah untuk produk Bisolfon ini hadir dengan 4 varian nih Mbak. Banyak ya? Iya, banyak ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kondisi pasien kita gitu ya. Yang pertama kita ada Bisolfon Extra, di mana Bisolfon Extra ini kita kombinasi dari bromheksin dan juga ada guaifenesinnya, yang pastinya bisa membantu mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernafasan pasien gitu ya. Nah, untuk Bisolfon Extra ini kita hadir dengan rasa peppermint yang pastinya bisa membantu melegakan tenggorokan. Kita ada yang sirup 60 ml dan juga ada yang sirup 125 ml. Itu yang pertama, ada Bisolfon Extra. Lalu yang kedua kita ada Bisolfon Kids nih Mbak. Nah, untuk Bisolfon Kids kita kandungannya bromheksin yang pastinya memiliki dosis yang pas digunakan untuk anak-anak dan rasanya itu rasa stroberi yang pasti disukai sama anak-anak nih gitu. Lalu yang ketiga kita juga ada Bisolfon Solution. Nah, di mana untuk Bisolfon Solution ini kandungannya adalah bromheksin, di mana Bisolfon Solution ini diformulasikan bebas gula. Jadi sangat cocok nih Mbak untuk pasien diabetes gitu karena tidak mengandung gula. Lalu yang keempat yang cocok nih dibawa ketika mudik yaitu Bisolfon tablet dengan kandungan bromheksin yang pastinya praktis dibawa selama perjalanan. Seperti itu. Oke, jadi lengkap ya. Nah, Mbak, Bisolfon ini kan dikenal dengan konsep 3 langkah jitu, yaitu melepaskan, mengencerkan, dan mengeluarkan dahak. Apa sih maksudnya nih Mbak? Nah, oke. Nah, jadi kita Bisolfon itu ada slogannya nih, yaitu bekerja dengan 3 langkah jitu. Yaitu tadi melepaskan dahak, mengencerkan dahak, dan juga bisa membantu mengeluarkan dahaknya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait melepaskan dahak. Nah, di mana Mbak, dahak itu dia terdiri dari ikatan disulfida protein dahak yang sangat panjang. Jadi kekentalannya sangat tinggi, sangat susah untuk dikeluarkan. Dengan mengkonsumsi Bisolfon dengan kandungan bromheksin itu bisa membantu melepaskan ikatan-ikatan tersebut. Jadi yang tadinya viskositasnya tinggi jadi bisa rendah. Artinya bisa membantu mengencerkan dahak gitu ya. Yang kedua bisa membantu mengencerkan dahak karena viskositasnya bisa diturunkan, kekentalannya bisa diturunkan. Nah, apabila dahaknya itu lebih encer, pastinya lebih mudah untuk dikeluarkan. Karena selain itu juga bromheksin ini memiliki mekanisme bisa meningkatkan aktivitas rambut getar. Jadi bisa meningkatkan aktivitas rambut getar atau siliat gitu ya di saluran pernafasan sehingga bisa mempermudah pengeluaran dahaknya juga seperti itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kenapa nih Mbak Bisolfon ini cocok buat jadi bekal pada saat mudik, apalagi kalau mudiknya sambil nyetir? Nah, oke. Nah, dalam konteks perjalanan jauh ketika mudik, nah obat seperti ini yaitu Bisolfon itu bisa membantu sekali. Apalagi tadi ketika mudik atau selama perjalanan itu bisa meningkatkan adanya risiko batuk-batuk tadi ya, karena penyebab yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Di mana Bisolfon ini pastinya efektif bisa membantu mengatasi batuk berdahak dan juga bisa membantu
saluran pernafasan agar terasa lebih lega. Nah, dalam konteks perjalanan jauh ketika mudik gitu ya, apalagi harus menyetir, itu kan pasti kita butuh kewaspadaan atau konsentrasi yang tinggi. Pasti nggak boleh mengkonsumsi obat yang bikin ngantuk. Nah, bisolvon dengan kandungan bromheksin ini nggak bikin ngantuk, Mbak. Jadi sangat cocok digunakan apalagi ketika mudik atau selama perjalanan. Seperti itu. Oke, Swipers, jangan lupa lengkapi sediaan apotek kamu dengan produk bisolvon yang sudah tersedia di SwiperX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo yang menarik yang menunggu kamu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di SwiperX Belanja. Sebagai penutup nih Mbak, bisa nggak berikan tips mencegah batuk selama perjalanan yang jauh? Oke. Nah, jadi berikut ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan ya untuk mencegah batuk ketika musim mudik gitu ya. Yang pertama pastinya jaga hidrasi tubuh, yaitu dengan cara minum air yang cukup selama perjalanan gitu ya, dimana cairan ini bisa membantu lendir di saluran pernafasan agar tetap encer. Terus yang kedua pastinya gunakan masker di area berdebu gitu ya, agar terhindar dari paparan debu ataupun asap kendaraan bermotor pastinya. Terus yang ketiga itu istirahat yang cukup gitu ya, istirahat yang cukup pastinya. Lalu yang keempat yang tidak kalah penting adalah selama perjalanan sebaiknya itu hindari mengkonsumsi air atau minuman dingin dan juga hindari asap rokok, paparan asap rokok seperti itu. Dan ingat ya teman-teman semuanya bahwa batuk itu bukan musuh, tetapi sinyal dari tubuh kita bahwa ada sesuatu nih yang harus dibersihkan dari saluran pernafasan. Nah, dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menjaga kesehatan saluran pernafasan dengan lebih lega, yaitu dengan penggunaan bisolvon apabila sedang mengalami batuk berdahak, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Sera atas penjelasannya hari ini. Semoga ilmu yang di-sharingkan hari ini bisa berbagi wawasan bagi semua yang menonton episode hari ini. Terima kasih juga buat semua swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.